Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Segenap pengurus Masjid Jami Baitul Izzah yang saya hormati, para hujjaj, para ustadz yang saya hormati, para jamaah yang saya muliakan, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir kembali, kita bisa bertemu kembali di tempat yang mulia ini guna melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan semua yang kita kerjakan, ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui taklim ini, mudah-mudahan kumpulnya kita semua di tempat yang mulia ini menjadi sebab turun rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan melalui taklim ini dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mudah-mudahan melalui silaturahim ini, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semua sehat walafiat, sehingga terus bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan Allah luaskan rizki kita semua sebagai bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah curahkan ke junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mudah-mudahan rahmat dan kesejahteraan dilimpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin.
Para jamaah yang saya hormati, melanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan kejadian yang terjadi pada tahun yang pertama hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Nomor kedua adalah Yahudul Madinah, orang-orang Yahudi Madinah. Adawatuhum lil muslimin, memusuhi mereka terhadap orang-orang muslim. Ikhbaruhum anir rasuli qabla bi'satih, dan memberitakannya mereka tentang akan datang seorang rasul sebelum beliau diangkat menjadi rasul. Munafikul Madinah, orang-orang munafik Madinah. Muahadatul Yahud, dan perjanjian terhadap orang-orang Yahudi. Yang pertama, lamma ra'at Yahudul Madinah intisyarul islami fiha azharul adawata lil muslimin wa akhadhu yajtahiduna fi raddihim anil Islam. Tatkala orang-orang Yahudi Madinah melihat, menyaksikan tersebarnya Islam di Madinah, maka mereka menzahirkan permusuhan kepada orang-orang muslim. Kita tahu bahwa sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, itu sudah didahului oleh sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi sudah banyak yang hijrah ke kota Madinah, yang disebut nantinya sahabat muhajirin. Dan kemudian pula orang-orang Madinah yang datang kepada Rasul, kemudian menyatakan sumpah setianya, sehingga perkembangan Islam di kota Madinah cukup pesat. Perkembangan Islam di kota Madinah cukup pesat, cepat berkembangnya, sehingga ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah belakangan ke kota Madinah, Islam di Madinah sudah banyak. Islam di Madinah sudah banyak. Tetapi sebelum itu, bahwa di Madinah sudah ada orang-orang Yahudi terlebih dahulu di sana. Dalam sejarah, ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah datang ke kota Madinah, orang-orang Yahudi Madinah itu sedang pada puasa. Nabi tanya, kalian puasa apa? Mereka menjawab, mereka sedang puasa Asyura. Jadi ternyata orang Yahudi puasa Asyura, kita puasa Asyura. Ditanya oleh Nabi, kalian mengapa melaksanakan puasa Asyura? Alasannya karena Nabi Allah Musa diselamatkan dari Fir'aun di hari Asyura. Makanya dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka melaksanakan puasa. Ini gambaran bahwa Yahudi sudah ada duluan di Madinah itu. Maka ketika Nabi tahu bahwa orang-orang Yahudi puasa hari Asyura, maka
Nabi perintahkan supaya umat Islam itu tidak menyerupai orang Yahudi. Kata Nabi, la tusabbihu bil yahud, janganlah kalian menyerupai orang Yahudi. Maksudnya adalah ketika kita melaksanakan puasa Asyura, puasalah kita sebelum hari Asyura, biar enggak sama. Kalau orang Yahudi puasa cuma Asyura, maka kita biar enggak sama, jangan cuma puasa Asyura, puasa pula di hari sebelumnya yang disebut dengan puasa Tasu'a. Kalau puasa Asyura yaitu puasa tanggal 10 bulan Muharram. Kalau Tasu'a yaitu puasa di tanggal 9 bulan Muharram. Kata Nabi, la in baqitu ila qabilin la asumanna tasi'a. Nabi bersabda, kalau saja saya masih hidup di tahun depan, maka sungguh saya akan melaksanakan puasa tanggal 9 bulan Muharram. Itu artinya bahwa puasa di tanggal 9 juga sunnah dilakukan. Itu dalilnya. Para jamaah yang saya hormati, maka ketika orang-orang Yahudi menyaksikan, orang-orang Yahudi tahu bahwa Islam itu cepat menyebar di kota Madinah, mulai azharul adawata lil muslimin, mereka menampakkan permusuhannya kepada orang-orang muslim. Enggak senang, ya enggak senang umat Islam itu berkembang, Islam itu pesat berkembangnya. Orang-orang Yahudi Madinah itu enggak setuju, enggak demen, enggak senang. Wa akhadhu yajtahiduna fi raddihim anil Islam, mulailah mereka bersungguh-sungguh untuk menolak Islam, berupaya, berusaha agar Islam itu tidak berkembang. Yang kedua, wa kanu min qablu yukhbiruna arabal Madinah binabiyyin yub'atsu. Padahal orang-orang Yahudi sebelumnya, mereka itu memberikan informasi, memberikan berita kepada orang-orang Arab Madinah dengan nanti akan datang seorang nabi di akhir yang akhir. Mereka yang memberikan kabar, memberikan berita kepada orang-orang Arab Madinah bahwa nanti akan datang seorang nabi, nabi yang terakhir, dan sudah dekat datangnya. Namanya Ahmad Muhammad. Dia yang ngasih tahu. Qad qaruba zaman, sudah dekat waktunya. Tapi falamma bu'isa istaqdhama ru'asa'uhum ayyakunan nabiyyu minal arab. Tapi tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah, diangkat menjadi seorang rasul, maka pemimpin-pemimpin mereka sombong dan mereka mengingkari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alasannya karena bahwa Nabi kita itu bukan dari golongan mereka. Nabi kita itu bukan dari golongan mereka. Umumnya para nabi dari golongan mereka. Ya, dari golongan mereka, dari Bani Israel, dari Bani Israel. Tapi ini dari orang Arab Quraisy. Maka mereka akhirnya yang tadinya mengharap-harap kedatangannya, sampai-sampai memohon kepada Allah akan diberikan, agar diberikan kemenangan dengan menyebut nama nabi yang akan nanti dibangkitkan. Tapi begitu dibangkitkan, mereka itu ingkar.
mereka itu gengsi, mereka itu iri, nggak setuju. Mana dalilnya? Ada dalil dalam Al-Quran berkaitan dengan ini, yaitu ada di surat Al-Baqarah ayat 89. Ada ayat begini: Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabum min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Walamma ja'ahum kitabum min indillah, tatkala datang kepada mereka, yakni kepada orang-orang Yahudi, kitabum min indillah, yaitu kitab dari sisi Allah, yakni Al-Quran, musaddiqul lima ma'ahum. Al-Quran ini membenarkan terhadap kitab yang ada bersama mereka. Al-Quran itu membenarkan terhadap kitab yang ada bersama mereka, yakni kitab Taurat. Al-Quran membenarkan kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Memang bahwa kitab-kitab Allah yang diturunkan Allah kepada para rasul itu semua kandungannya ada di Quran itu. Kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul jumlahnya ada 104, mi'atun wa arba'atun, ada 104. Pertama 60 berupa suhuf diturunkan kepada Nabi Allah Sis. Kemudian 30 suhuf diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim, itu udah 90. Kemudian 10 suhuf lagi diturunkan kepada Nabi Allah Musa sebelum diturunkan kepadanya kitab Taurat. Berarti Musa itu selain diberikan kitab Taurat juga sebelumnya diberikan suhuf. Jadi kalau suhuf berupa lembaran-lembaran saja. Maka di dalam Al-Quran Anda baca, ada bacaan suhufi Ibrahim wa Musa, suhufi Ibrahim wa Musa, suhuf Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Musa. Di surat apa itu? Di surat Al-A'la, di surat Sabbihisma rabbikal a'la. Biasanya kalau orang baca surat itu di ujungnya suhufi Ibrahim wa Musa suka ada yang nyaut. Biasanya suka alaihis salam. Jadi kalau baca alaihis salam itu nggak bener ya. Jadi harusnya alaihimas salam. Alaihimas salam. Jadi kalau alaihi salam berarti yang didoain seorang. Kalau ditanya yang didoain sama ente siapa? Misalnya begini, suhufi Ibrahim wa Musa, suhufnya Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Musa alaihi salam, mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan kepadanya. Nyanya satu. Siapa yang didoain? Ibrahim apa Musa gitu. Ya.
Jadi berarti nggak tepat. Harusnya kalau mau didoain dua-duanya, alaihimas salam. Mudah-mudahan keselamatan dilimpahkan kepada keduanya. Boleh kita ngedoain begitu? Boleh, nggak apa-apa ya. Nggak ngebatalin sholat, nggak ngebatalin sholat. Kayak seperti ketika alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kita suka baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu sunnah bahkan diucapkan ketika kita baca itu atau kita mendengar ayat itu dibaca. Berarti yang bacanya entah kita lagi jadi imam ataupun kita lagi jadi makmum. Begitu mendengar alaihissallahu bi ahkamil hakimin, sunnah kita membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kira-kira apa maksudnya itu? Kan alaihissallahu bi ahkamil hakimin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukanlah Allah itu adalah hakim yang paling adil. Jadi berarti kalimatnya kalimat tanya, ada hamzah istifhamnya. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Kita jawab bala, iya. Gitu berarti ya. Bala, iya, wa ana ala dzalika minasyahidin, dan aku atas demikian itu termasuk orang yang bersaksi. Sama dengan ketika ada adzan waktu sholat subuh, ada as-sholatu khairum minan naum, as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kita jawabnya sodakta wa barorta atau wa barirta wa ana ala dzalika minasyahidin. Salat itu lebih baik daripada tidur. Sodakta, benar engkau. Wa barorta, bagus engkau. Dan aku atas demikian itu termasuk orang yang bersaksi. Jadi apa-apa yang kita lakukan harusnya kita itu tahu. Ya, jangan cuma sekedar ikut-ikutan, ikut bari nggak tahu itu. Ya, ikut sambil nggak ngerti. Harusnya ikut itu melalui belajar. Ketika kita belajar diajarkan begini, baru silahkan. Jangan cuma ngedenger ikut-ikutan padahal dia tidak ngerti. Ya, padahal dia nggak ngerti. Kayak begini, banyak contoh. Orang baca Quran surat Al-Ikhlas bacanya disambung. Qul huwallahu ahadu lillahus samad. Dia baca bukan nil, dia baca lil. Qul huwallahu ahadu lillahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya dengar kaget, yang bacanya Ustaz. Saya tanya di ujungnya. Kata saya, Ustaz, itu bacanya kul huwallahu ahadu lillahus samad. Iya, kata dia. Terus Ustaz belajar di mana? Saya dapat dengar doang. Dapat dengar doang, ngerti mah enggak dia berarti. Iya, dapat dengar doang. Ngedenger orang baca. Padahal mungkin orang baca bener kali pakai nil, dia kedengerannya lil. Harusnya kul huwallahu ahadunillah. Kul huwallahu ahadunillahus samad. Jadi bacanya mestinya begitu, ketika ayat pertama dengan ayat kedua disambung dengan tidak nafas, itu namanya diwasol. Jangan misalnya kayak gini,
Qul huwallahu ahad Allahus samad. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Coba saya tanya, itu napas nggak di ayat pertama dengan ayat kedua? Nggak napas kan? Karena pendek. Berarti kalau nggak napas namanya diwasol. Wasol membacanya bukan begitu, salah. Ya, kalau wasol mah bacanya bukan begitu. Kalau wasol mah bacanya qul huwallahu ahadunillahus samad. Begitu bacanya kalau wasol mah. Ya, qul huwallahu ahadunillahus samad. Begitu, jangan qul huwallahu ahad Allahus samad. Jadi akhirnya itu waqaf bukan, wasol bukan. Waqaf bukan. Ya, waqaf bukan. Apa sebabnya? Karena napasnya nggak berhenti. Yang namanya waqaf mah berhenti dan dia bernapas. Yang namanya waqaf mah dia berhenti dan dia bernapas. Ketika orang berhenti nggak napas, bukan waqaf, namanya sakta. Ya, itu namanya sakta. Nah, kalau misalnya bacanya wasol, tanwin bertemu alif lam, itu mesti lahir nun kecil. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kadang-kadang kita mah suka sepele tuh, kayak gitu nggak dipikirin kan. Ya padahal mah itu salah bacaan. Para jamaah yang saya hormati, kembali lagi, walamma ja'ahum kitabum min indillah musaddiqul lima ma'ahu. Tatkala datang kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang Yahudi, kitabum min indillah, yaitu kitab dari sisi Allah, yakni Al-Quran, yang musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan kitab yang ada pada sisi mereka. Jadi turunnya Al-Quran enggak menentang, yang apa, tidak menentang kitab sebelumnya. Bahkan bahwa seluruh kitab-kitab Allah yang tadi sudah saya sampaikan jumlahnya ada 104, itu kandungannya ada di Quran semua. 104 tadi suhuf kepada Nabi Allah Sis 60, suhuf kepada Nabi Allah Ibrahim 30, suhuf kepada Nabi Allah Musa 10. Jadi jumlahnya udah 100, ditambah dengan Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran, jadi jumlahnya ada 104. Nah, semua makna kandungan kitab Allah yang jumlahnya ratusan itu, lebih dari 100, itu maknanya, kandungannya ada di dalam Al-Quran. Dan semua yang terkandung dalam Al-Quran ada di surat Al-Fatihahnya Quran. Makanya surat Al-Fatihah disebut Ummul Kitab, yaitu induknya kitab Al-Quran. Dan kemudian seluruh yang terkandung dalam surat Al-Fatihah ada di bismillahnya Fatihah. Dan kemudian yang ada di dalam bismillahnya Fatihah terkandung di huruf ba-nya bismillah. Jadi ringkes tuh ya, di yang 104 ada di Quran. Semua yang ada di Quran ada di surat Al-Fatihah. Semua yang ada di Fatihah itu ada di bismillahnya. Dan yang ada di bismillah itu ada di huruf ba-nya bismillah. Kan bismillah diawali dengan huruf ba. Yang dimaksud dengan ba di situ bikana, makana, wa biyakunu, ma yakunu. Apa artinya? Dengan sebab aku apa-apa yang telah ada, dan dengan sebab aku apa-apa yang akan ada. Yang telah ada dan yang akan ada itu semua dengan sebab aku. Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bikana makana wa biyakunu ma yakunu. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru
Padahal dulunya orang-orang Yahudi sebelumnya itu mereka mohon kepada Allah supaya mendapat kemenangan ketika melawan orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi memohon kepada Allah dengan menyebut nama nabi yang akan diutus oleh Allah yang terakhir, mohon kepada Allah biar diberikan kemenangan melawan orang-orang kafir. Sampai di dalam kitab tafsir seperti tafsir Al-Jalalain, mereka itu berdoanya begini: Allahumma ansurna alaihim bin nabiyil mab'usi akhiraz zaman. Itu doa mereka begitu dulunya tuh. Allahumma ansurna, ya Allah berikan pertolongan kepada kami, alaihim dalam melawan mereka orang-orang kafir, bin nabiyil mab'us dengan sebab nabi yang akan diutus akhir zaman, di akhir zaman. Maksudnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kitab-kitab sebelumnya itu menjelaskan bahwa nanti akan ada seorang nabi yang terakhir namanya Muhammad. Itu ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Ketika di dalam kitab Taurat, Zabur, Injil tidak ada, berarti itu ada yang dibuang. Berarti itu kitab ada perubahan. Karena itu tadi, karena hasadan itu, karena hasud, karena dengki, maka akhirnya sifat-sifat nabi yang dijelaskan dibuangin, dan bahkan dijelaskan dengan sifat yang jelek, jahatnya luar biasa. Dulunya begitu, mereka itu memohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut berwasilah kepada nabi yang akan diutus di akhir zaman. Kayak kita kalau berdoa agar doa kita itu dikabulkan, Allah suka menyebut nama nabi kita, suka menyebut karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani misalnya, kan begitu. Suka begitu kalau kita berdoa. Misalnya Allahumma bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultanil auliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Baru dia minta kepada Allah, mintanya ke Allah tapi nyebut kekasihnya. Kayak orang ziarah. Kalau orang ziarah ke makam, minta ke yang di makam apa? Ya, kalau orang ziarah misalnya ke makam para wali, makam misalnya Sultan Hasanuddin Banten misalnya, kan ketika kita ke makamnya berdoa itu mintanya adalah kepada Allah, bukan minta ke selain Allah, bukan mintanya ke Sultan Hasanuddin, bukan, salah itu gitu ya. Mintanya kepada Allah, cuma apa namanya, suka dijadikan wasilah itu, suka dijadikan wasilah. Misalnya Allahumma ya Allah bi karamati Syekh Sultan Hasanuddin Banten nas'aluka ya Allah an tusabbita imanana wa islamana, contohnya kayak gitu. Makanya memang keterangannya orang-orang yang sudah meninggal dunia seperti para waliullah itu oleh orang-orang yang percaya diperlakukan seperti orang yang masih hidup saja, cuma pindah saja begitu. Diperlakukan seperti orang hidup. Siapa yang pernah ziarah ke luar Batak? Ya, di sana ada Habib Hussein Al-Idrus kalau nggak salah, Hussein Al-Idrus, Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Itu seperti para habaib, kemudian orang-orang yang pada ziarah ke sana itu, dia kalau misalnya permisi mau pulang, nempok dulu tuh ke dalam tuh. Dia nempok dulu ke dalamnya, ke makamnya itu, seperti orang permisi kepada tuan rumah begitu.
seperti orang pembisik. Mereka itu memperlakukan orang-orang yang sudah meninggal seperti mereka masih hidup. Jadi keterangannya mamatuhum wa mahyahum sawa. Hidup mereka, waktu hidup mereka dan mereka waktu hidup dan mati itu sama saja begitu. Maka mereka melakukannya kayak gitu. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Maka tatkala datang kepada mereka Rasul yang mereka sudah kenal sebelumnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafaru bih, mereka ingkar. Sebelumnya mah di Arab-Arab, sebelumnya mah diminta-minta, sebelumnya mah dia ingin banget ketemunya, tapi begitu sudah dibangkitkan kafaru bi, mereka ingkar, malah nggak mau iman. Makanya falaknatullah alal kafirin, maka kutukan Allah, laknat Allah, yaitu diturunkan kepada orang-orang kafir. Yang ketiga, wa kana yusa'iduhum ala amalihim hadza jama'atun munafikuna min arabil Madinah yar'asuhum Abdullah bin Ubay ibn Salul. Nah, kemudian orang-orang Yahudi tadi yang sudah mulai menampakkan permusuhannya, udah nggak seneng sama berkembangnya umat Islam, Islam berkembang. Orang Yahudi sudah mulai nggak seneng, menampakkan permusuhannya, menampakkan nggak senengnya. Maka perbuatan mereka seperti itu ada yang nolongin, ada yang bantu. Mereka itu orang-orang Yahudi ada yang dukung. Siapa? Yaitu jama'atun munafikuna min arabil Madinah, yaitu segolongan orang-orang munafik dari orang Arab Madinah. Jamaah munafikuna min arabil Madinah, segolongan orang-orang yang munafik yang menampakkan bagusnya tapi menyimpan keburukannya. Yang disampaikan mah bagus-bagus, sebenarnya hatinya bertentangan dengan itu. Nah, itu orang-orang munafik dikepalai oleh seorang yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia itu ketika sebelum Nabi datang, dia jadi pemimpin di Madinah. Dia jadi pemimpin di Madinah. Dan begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, dia menyatakan keislamannya, dia masuk Islam. Ya, dia itu iman. Itu yang ditampakkan. Dia masuk Islam dan dia beriman kepada Nabi kita. Tapi di belakangnya lain. Tuh orang munafik kayak gitu susahnya. Jadi lebih berat menghadapi orang-orang munafik ketimbang orang-orang kafir. Kalau orang kafir menampakkan bahwa dia memang nggak seneng, dia nggak suka, kita tahu dia nggak suka. Tapi kalau orang-orang munafik, bahwa dia di depannya mengakui teman, tapi di belakang sebenarnya musuh. Itu yang susahnya. Orang munafik dia terjun, nyampur dengan orang-orang mukmin. Di zaman Nabi itu ketika bertemu dengan orang-orang mukmin, bertemu dengan sahabat Nabi, dia bilang kami iman. Tapi ketika mereka sudah bersama pemimpin mereka, mereka bilang tenang saja, saya bersama kalian. Begitu. Ya. Pada waktu bertemu Nabi, bertemu sahabat Nabi, dia bilang iman. Ketika dia bersama dengan pemimpin mereka, dia bilang tenang. Kalau bahasa saya mah, gue mau belaga doang. Ya, cuma pura-pura saja. Sebenarnya saya itu bersama kalian. Seperti yang dijelaskan dalam ayat Allah,
dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'ahum. Begitu itu. Falamma ra'ar rasulu minhum dzalik, kemudian tatkala Rasul menyaksikan demikian bahwa orang-orang Yahudi sudah mulai menampakkan permusuhannya, dan bahkan orang-orang munafik sebagian itu menolong mereka, membantu mereka, mendukung mereka, maka aqada mahum ahdan ala alla yudzu. Kemudian maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengadakan perjanjian kepada mereka. Perjanjiannya apa? Ala alla yudzu, bahwa mereka itu supaya tidak mengganggu, wala yuharibahum, dan tidak memerangi, wala yata'arradu lidinihim, dan kemudian Nabi juga tidak mengganggu agama mereka. Begitu ya. Jadi perjanjiannya seperti itu. Perjanjiannya tidak saling ganggu dan tidak memerangi dan juga tidak mengganggu agama. Nah, dari mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu bahwa mereka itu orang-orang munafik itu? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan informasi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang munafik itu nyelusup ke orang-orang muslim, tapi Allah menjaga Rasul atas kejahatan mereka. Kemudian wafaduha asrarahum wa makayidahum, kemudian Allah bukakan kepada Nabi kita tentang rahasia mereka dan tipu daya mereka. Nah, itu dijelaskan pula oleh Allah dalam Al-Quran seperti ayat wa mimman haulakum minal a'rabi munafikun wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kata Allah, wa mimman haulakum minal a'rab, ada sebagian orang di sekeliling kalian daripada orang-orang Arab itu ada orang-orang munafik, kata Allah. Berarti Allah ngasih tahu, Allah memberikan informasi bahwa di antara mereka, di sekeliling mereka itu ada orang-orang munafik. Wa min ahlil Madinah, dan kemudian penduduk Madinah pun ada juga yang munafik. Maradu alan nifaq, yang mereka itu melampaui batas dalam kemunafikannya. La ta'lamuhum, kamu enggak tahu Muhammad, tapi nahnu na'lamuhum, kami tahu. Akhirnya oleh Allah diberikan informasi tentang orang-orang yang munafik. Para jamaah yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita semua, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian, dan saya tutup dengan berdoa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina ya karim, warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin.
Allahumma ansurhum nasran aziza waftah lahum fatham mubina wa ahlik a'da'ahum Yahudi Israel wa ahlik a'da'ahum Yahudi Israel wa a'wanahum wa ahlik a'da'ahum Yahudi Israel wa a'wanahum bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah